enemies. Seseorang mengatakan bahwa ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan adalah musuh terbesar kita. Recently, I read a fascinating story. Baru-baru ini saya membaca satu cerita yang menarik. According to an ancient legend, a peasant man driving one day to Constantinople was stopped by an old woman. Menurut legenda kuno, seorang pria, seorang petani satu hari mengemudi ke Konstantinopel dan dihentikan oleh seorang wanita tua. She asked him for a ride. He took her up beside him, and as they drove along, he looked at her. Dia meminta agar petani itu membawanya, dan ketika mereka sedang duduk, lalu kemudian petani itu menatap dia. Became frightened and asked, "Who are you?" Dia ketakutan dan bertanya, "Siapa kamu?" The old woman replied, "I am cholera." Wanita tua itu menjawab, "Saya adalah bakteri kolera." Frightened, the peasant ordered the old woman to get down and walk. Dan petani ini menjadi ketakutan dan kemudian meminta wanita itu untuk turun. But she persuaded him to take her along upon her promise that she would not kill more than 5 people in Constantinople. Dan wanita itu membujuk dia dengan mengatakan, "Saya berjanji saya tidak akan membunuh lebih daripada 5 orang di Konstantinopel." As a pledge of the promise, she handed him a dagger, Dan sebagai janji dia menyerahkan sebilah belati. saying to him that it was the only weapon with which she could be killed. Dan dia katakan, hanya dengan senjata inilah saya bisa dibunuh. Then she added, "I shall meet you in 2 days. Lalu dia tambahkan bahwa kita akan bertemu kembali 2 hari kemudian. If I break my promise, you may stab me." Dia katakan, kalau saya melanggar janji saya, kamu boleh menikam saya. In Constantinople, 120 people died of the cholera. Dan di Konstantinopel 120 orang meninggal karena kolera. The enraged man who had driven her to the city searched for her. Pria itu marah dan dia pergi ke kota untuk mencari dia. When he found her, he raised the dagger that she had given him to kill her. Lalu ketika dia ketemu, dia mengangkat belati itu untuk menikam dia. He shouted, "You promised that you would not kill more than 5 people." Sambil berteriak, dikatakan, kamu sudah berjanji tidak membunuh lebih dari 5 orang. And 120 died. Dan sekarang 120 orang mati. But she stopped him, saying, "I've kept my agreement. Tetapi wanita itu menghentikan dia. Dia katakan, saya telah menepati janji saya. I killed only 5. Saya hanya membunuh 5 orang. Fear killed the others." Ketakutan membunuh sisanya. This legend is a true parable of life. Legenda ini adalah satu perumpamaan sejati dari kehidupan kita. Disease may kill thousands of people, Penyakit bisa membunuh ribuan orang. but thousands more die because they're overwhelmed by fear. Tetapi ribuan-ribuan lebih banyak yang mati oleh karena ketakutan. When we look to the future with fear, expecting the worst, rather than with confidence expecting the best, we become crippled with anxiety and paralyzed with worry. Ketika kita melihat masa depan dengan ketakutan dan mengharapkan yang terburuk daripada percaya diri menghadapkan yang terbaik, maka kita akan dilumpuhkan oleh kecemasan dan dilumpuhkan oleh kekhawatiran. From the time we are born until the day we die, fear often casts its dark shadow on our lives. Dari sejak kita lahir sampai pada saat kita mati, rasa takut itu seringkali melemparkan bayangan gelap di dalam hidup kita. Fear crushes our spirit, breaks down our immune system. Ketakutan menghancurkan semangat kita dan menghancurkan akan sistem ketebalan tubuh kita. Weakens our will, and renders us powerless in the battle with the enemy. Melemahkan kemauan kita dan membuat kita tidak berdaya di dalam pertempuran melawan musuh. Fear strangles our joy and destroys our dreams. Ketakutan mencekik kegembiraan kita dan kemudian menghancurkan impian kita. Fear is a strong emotion closely related to anxiety and worry. Dan ketakutan dikatakan sebagai satu emosi yang kuat erat berkaitan dengan kecemasan dan kekhawatiran kita. It often occurs as the result of some threat, situation, or danger. Dan ini sering terjadi karena akibat dari beberapa situasi, ancaman, dan bahaya That's apparently unavoidable. yang kelihatannya tidak bisa kita hindari. One thing we learn from COVID-19 is how suddenly a pandemic can strike fear in the heart of an entire nation. Satu hal yang kita pelajari daripada COVID-19 adalah tiba-tiba sebuah pandemi telah dapat menimbulkan ketakutan kepada seluruh dunia. People became fearful that each person they met might be carrying the coronavirus and infect them. Each cough created anxiety that they might have the virus.
Orang menjadi takut bahwa setiap orang yang mereka temui mungkin membawa virus corona dan menginfeksi mereka. Setiap batuk yang menciptakan kecemasan bahwa mereka mungkin telah terinfeksi oleh virus. Each time they sneeze, their hearts beat faster. Setiap kali mereka bersin, jantung mereka berdetak lebih cepat. They continually ask themselves, do I have the virus? Dan mereka terus bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah terinfeksi oleh virus? And if I do, is it my death sentence? Dan kalau saya terinfeksi, apakah itu artinya hukuman mati buat saya? Dealing with fear, what can deliver us from our worst fears? Di dalam berbicara mengenai ketakutan, apa yang bisa membebaskan kita dari ketakutan? Or it might be more accurate to say, who can deliver us from those fears? Atau lebih tepat, bertanya siapa yang bisa membebaskan kita dari rasa takut? The ancient scriptures are filled with more than 3,000 promises of God's love and care. Di dalam kitab suci ada lebih dari 300 janji akan pemeliharaan dari Tuhan. Many of the Bible's promises are specifically encouraging in times of crisis. Dan banyak janji-janji dari Alkitab justru diberikan kepada kita untuk menolong kita menghadapi krisis. Clinging to the promises of God, we're filled with hope. Dan berpegang teguh kepada janji Tuhan akan memenuhi hidup kita dengan pengharapan. When we face catastrophes, we confront them Dan ketika kita menghadapi bencana, kita bisa hadapi bencana itu with confidence in Christ, who stands by our side. dengan keyakinan di dalam Kristus yang berdiri di samping kita. We have the assurance of the one who said, I will never leave you nor forsake you. Hebrews 13 verse 5. Kita memiliki satu jaminan dari seseorang yang mengatakan, aku tidak akan pernah membiarkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Ibrani 13 ayat 5. One of the great Bible stories on overcoming fear takes place in an oft-forgotten story. Salah satu cerita besar di Alkitab itu tentang mengatasi rasa takut terjadi, satu cerita yang sering dilupakan. Tucked away in the Bible's Old Testament. Tersimpan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. The king of Syria had surrounded the Israelite city of Dothan. Raja Aram telah mengepung kota Israel di Dothan. The king's intent was to capture Elisha. Dan niat raja adalah untuk menangkap Nabi Elisa. Every time the king of Syria had made a battle move, the prophet Elisha had warned the captain of Israel's armies. Setiap kali Raja Aram membuat sebuah rencana pertempuran, Nabi Elisa selalu memperingati akan pemimpin tentara Israel. The Syrian king was furious. Raja Aram sangat marah. The only way he could win the battle was to capture and kill Elisha. Jadi satu-satunya cara dia bisa memenangkan pertempuran adalah kalau dia sudah menangkap dan membunuh Elisa. He brought all the forces in his mighty army to surround the city, Lalu dia membawa seluruh kekuatan pasukannya untuk mengelilingi kota. so that escape was impossible. Sehingga melarikan diri tidak mungkin terjadi. When Elisha's servant woke early in the morning and saw the city surrounded by the enemy armies with hundreds of horses and chariots, Ketika pelayan Elisa bangun pagi-pagi dan melihat kota telah dikelilingi oleh tentara-tentara musuh dan ratusan kuda dan kereta, he was seized with fear. Worry filled his heart. dia diliputi oleh rasa takut dan kekhawatiran memenuhi hatinya. Death seemed inevitable. Trembling with terror, Kematian kelihatannya tidak bisa dihindari dan dia gemetar ketakutan. he came to Elisha. Dia datang kepada Elisa. He was so worried that it was difficult for him to speak. Begitu khawatirnya sehingga dia susah untuk berbicara. But finally, the words came out. Alas, my master. Tetapi akhirnya keluar juga kata-kata, celakalah tuanku. What shall we do? Apa yang harus kita lakukan? Elisha's answer is classic. Jawaban Elisa sangat klasik. It provides a life-changing principle for all those who are gripped by fear. Dan jawaban itu memberikan satu prinsip yang mengubah hidup orang-orang yang dicekam oleh ketakutan. It gives comfort to those who are consumed by worry and anxiety. Jawaban itu memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang hidupnya selalu diliputi oleh kekhawatiran dan kecemasan. Elisha simply stated, do not fear, Elisa dengan sederhana mengatakan, jangan takut. for those who are with us are more than those who are with them. Dan Elisa katakan mereka yang bersama dengan kita jauh lebih banyak dari mereka yang bersama dengan mereka. Despite an almost impossible situation, Meskipun dalam satu situasi yang hampir tidak mungkin,
God was still in control. Tuhan masih memegang kendali. He was still on the throne. He had a solution Dia masih ada di atas tahta dan dia memiliki solusi. where there appeared to be no solution. Pada saat di mana kelihatannya tidak ada solusi. He could make a way where there seemed to be no way. Dia bisa membuat jalan di satu situasi di mana kelihatannya sudah tidak ada jalan. Elisha prayed that his young servant would see what he saw. Dan Elisa berdoa supaya pembantunya bisa melihat apa yang dia lihat. The angelic armies of heaven surrounding them, protecting them. Pasukan malaikat surga sedang mengelilingi mereka, sedang melindungi mereka. And eventually delivering them. Dan pada akhirnya membebaskan mereka. Miraculously, God struck the Syrian armies with blindness. Dan secara ajaib Tuhan memukul tentara Aram dengan kebutaan. And Elisha and his servant escaped. Dan Elisa dengan hambanya bisa lolos. God has 1,000 ways to deliver us from our worst fears. Tuhan punya ribuan cara untuk membebaskan kita dari ketakutan yang terburuk. If our eyes are focused on the problem, fear will overcome us. Tetapi jika kita hanya fokus kepada masalah dan ketakutan akan mengalahkan kita. If our eyes are fixed upon Jesus, the emotion of fear may still be present, Jika mata kita tertuju kepada Yesus, emosi ketakutan mungkin masih ada. but it will not cripple us. Tetapi itu tidak akan melumpuhkan kita. Fear will no longer dominate our lives. Ketakutan tidak akan lagi bisa mendominasi hidup kita. The answer to crippling fear is not that we'll never be afraid. Jawaban untuk ketakutan yang melumpuhkan bukanlah karena kita tidak akan pernah takut. It is rather that we have one with us in our fears, strengthening us to go on no matter how we feel. Melainkan bahwa kita tetap akan menang di tengah ketakutan kita, itu menguatkan kita untuk terus maju, tidak peduli bagaimanapun perasaan kita. We have one who is larger than our fears, Kita memiliki seseorang yang lebih besar daripada rasa takut kita. bigger than our worries, and greater than our anxieties. Dia lebih besar dari kekhawatiran kita dan lebih besar dari kecemasan kita. The sense of the presence of God is the antidote to fear. Rasa kehadiran Tuhan itulah penangkal rasa takut. We were created to live by faith, not to be consumed by our fears. Kita diciptakan untuk hidup oleh iman dan bukan untuk dimakan oleh rasa ketakutan kita. E. Stanley Jones, a popular 20th century preacher, once said, Seorang pengkhotbah yang bernama E. Stanley Jones yang sangat populer di abad ke-20 pernah berkata demikian. I am inwardly fashioned for faith, Bahwa saya dibentuk di dalam iman, not for fear. bukan oleh karena takut. Fear is not my native land. Faith is. Takut bukanlah tanah kelahiran saya, melainkan iman. I am so made that worry and anxiety are sand in the machinery of life. Saya dibuat sedemikian rupa sehingga kekhawatiran dan kecemasan itu hanyalah pasir di dalam sebuah mesin kehidupan. Faith is the oil I live by, Dan iman adalah minyak yang saya jalani. better than anything else. Dan itu lebih baik dari apapun juga. Faith and confidence demolish my fear and doubt and anxiety. Iman dan keyakinan saya menghancurkan ketakutan, keraguan, dan kecemasan saya. In anxiety and worry, my being is grasping for breath. Dalam kecemasan dan kekhawatiran, keberadaan saya menjadi terengah-engah. These are not my native air. Ini bukanlah udara yang biasa saya hirup. But in faith and confidence, I breathe freely. Tetapi di dalam iman dan keyakinan saya bisa bernafas dengan bebas. These are my native air. Itulah udara yang kita butuhkan yang sesungguhnya. We were created to live a life of trust in the one who made us. Kita diciptakan untuk menjalani satu kehidupan percaya kepada Dia yang menciptakan kita. Look beyond your fears to the Christ who cares for you. Mari kita melihat melampaui ketakutan kita dan melihat kepada Kristus yang menjaga kita. More than you'll ever know. Lebih daripada apa yang kita bisa pahami. Faith versus fear. Iman melawan ketakutan. There is another fear breaker found in a story on the stormy Sea of Galilee. Ada satu cerita penangkal rasa takut yang kita bisa ketemukan di dalam satu cerita di Laut Galilea. That teaches us the importance of faith. Yang mengajarkan kepada kita akan pentingnya iman.
not fear. bukan ketakutan. The Sea of Galilee is about 13 miles long and 8 miles wide. Laut Galilea itu panjangnya kira-kira 20 km dan lebarnya kurang lebih 12 km. At times, fierce winds blow in and quickly turn the once calm sea into a torrent of raging fury. Kadang-kadang angin kencang bertiup dengan cepat mengubah laut yang biasanya tenang menjadi satu semburan amarah yang mengamuk. As Jesus' disciples crossed the sea on a starlit night, Ketika murid-murid Yesus sedang menyeberang laut dengan malam yang dipenuhi dengan bintang-bintang di langit. the waters were calm. Suddenly, inky black clouds filled the sky. Dan air laut yang tadinya tenang tiba-tiba timbul awan pekat memenuhi langit. The winds whipped the waves into a fury. Angin kemudian menghempaskan ombak menjadi satu kemarahan. Huge waves crashed against the boat. Lalu ombak besar itu menabrak perahu. Matthew's gospel puts it this way, Kitab Matius mengatakan demikian. but the boat was now in the middle of the sea, Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. tossed by the waves, for the wind was contrary. Dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka. walking on the sea. Berjalan di atas air. You find that in Matthew chapter 14, verse 24 and 25. Kita bisa menemukannya di dalam kitab Matius Pasal 14 ayat yang ke-24 sampai ke-25. The fourth watch of the night is between 3 a.m. and 6 a.m. in the morning. Bahasa Inggrisnya in the fourth artinya adalah jam 3 sampai jam 6 pagi. They set sail in the early evening. Jadi mereka mulai berlayar di sore hari. They could have made it across the sea in 2 or maybe 3 hours, Sebetulnya mereka bisa menyeberangi lautan itu dalam 2 atau paling lama 3 jam. but they battled the wind and waves for 8 long hours. Tetapi mereka melawan angin dan ombak selama 8 jam yang sangat panjang. Evidently, the wind blew against them, Ternyata memang angin sedang menerpa melawan mereka. and they were no closer to their destination Dan mereka tidak menjadi lebih dekat kepada tujuan mereka. than when they started. Dibanding dengan ketika mereka mulai mendayung. They were weary, tired, and exhausted. Mereka capek dan mereka kelelahan. They felt they could battle no longer. Mereka merasa mereka tidak mampu lagi mendayung. Their strength was gone. Kekuatan mereka hilang. There are times in life when the battle is fierce, Ada saat-saat di dalam hidup kita ketika pertempuran itu sedang sengit, when the storms rage all around us, ketika badai mengamuk di sekitar kita, and we are so exhausted with the battle dan kita begitu lelah dengan pertempuran, that we feel we cannot fight any longer. sehingga kita merasa kita tidak sanggup lagi untuk melawan. Here is the incredible good news. Disinilah ada kabar baik yang luar biasa. Where was Jesus during this time? Di manakah Yesus selama ini? What was he doing during their intense struggle? Di manakah dia ketika murid-muridnya sedang berjuang melawan maut? He was praying for them. Dia sedang berdoa untuk mereka. He was asking the Father to increase their faith, Dia sedang berdoa kepada Bapanya untuk meningkatkan iman mereka. to give them strength to face the storm, Untuk memberikan mereka kekuatan menghadapi badai. to give them the courage to go on. Untuk memberikan mereka keberanian untuk terus berjuang. Jesus knew what they did not know. Yesus tahu apa yang mereka tidak tahu. The cross was coming, Bahwa salib sedang dalam perjalanan menuju kepada mereka. and the storm that they were going through now would increase their faith for what would lie ahead. Dan badai yang sedang mereka alami sekarang itu sebetulnya sedang meningkatkan iman mereka untuk menghadapi apa yang ada di depan mereka. In the storms of life that we face daily, Di dalam badai kehidupan yang kita alami setiap hari. Jesus is preparing us for greater crises that will break upon the world in the future. Yesus sedang mempersiapkan kita untuk menghadapi satu krisis yang jauh lebih besar yang akan menimpa dunia di masa yang akan datang. The disciples saw the storm. Murid-murid melihat badai. Jesus saw them. Yesus melihat mereka. Their eyes were fixed upon the waves. Mata mereka tertuju kepada ombak. Jesus' eyes were fixed upon them. Mata Yesus tertuju kepada murid-muridnya. The disciples, everything seemed out of control. Bagi murid-muridnya segala sesuatu kelihatannya di luar kendali. But Jesus was still in control. Tetapi Yesus masih memegang kendali.
Amid the storms of life, His eyes are upon us. Di tengah-tengah badai kehidupan, matanya tertuju kepada kita. When the thunder roars and the waves are high, Ketika guntur mengaum dan ombak yang tinggi, He is still mighty to save. Dia masih seseorang yang perkasa yang bisa menyelamatkan kita. In the darkness, He is the light of life. Di dalam kegelapan, Dia adalah cahaya kehidupan. In verses 25 and 26, the scripture says, "Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea." Dan di dalam ayat ke-25 dan 26 kitab suci mengatakan, dan pada jam 3 pagi Yesus pergi kepada mereka dengan berjalan di atas laut. And when the disciples saw Him walking on the sea, they were troubled, saying, "It's a ghost." Dan waktu murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengatakan, ada hantu. And they cried out for fear. Lalu mereka berteriak karena ketakutan. The Greek word here for fear, translated in verse 26, is an extremely strong word. Kata ketakutan di dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan di dalam ayat yang ke-26 itu adalah sesuatu yang ketakutan yang amat sangat. It can be better translated terrified. Mungkin lebih baik diterjemahkan menjadi sangat-sangat ketakutan. Here's the problem. The disciples feared what they did not know. Dan inilah masalahnya, bahwa para murid itu ketakutan untuk sesuatu yang mereka tidak tahu. They saw what they thought was a ghost. Mereka melihat apa yang mereka pikir adalah hantu. Belief in evil spirits was common in the first century Palestine. Dan percaya kepada roh-roh jahat itu adalah sesuatu yang umum di abad pertama di Palestina. The idea of ghosts and goblins and phantoms was widespread. Gagasan tentang hantu, goblin itu sangat umum. These disciples had spent years with Jesus, Murid-murid ini sudah bertahun-tahun bersama dengan Yesus. but in a time of storm, their fears overtook their rational thinking. Tetapi pada saat badai menyerang, maka ketakutan telah mengambil alih pikiran rasional mereka. They were afraid of the unknown. Mereka ketakutan untuk sesuatu yang mereka tidak tahu. And you know, the unknown often creates fear. Saudara tahu bahwa apa yang kita tidak tahu seringkali menyebabkan kita takut. And the problem is that sometimes our worst fears come true. Dan yang menjadi masalah ada kadang-kadang ketakutan kita yang terburuk itu menjadi kenyataan. Though there are those who say, "Don't worry about it. Mungkin banyak orang mengatakan, udah jangan dipikirkan, gak usah khawatir. Everything's going to be okay." Semua akan menjadi baik-baik saja. But you and I know that everything may not always turn out as we desire. Tetapi saudara dan saya tahu bahwa segala sesuatu tidak selalu terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. So we play the what if game. Lalu kita membuat satu permainan bagaimana jika. What if I do have cancer? Bagaimana jika saya benar terkena kanker? How will I handle it if my physician tells me I must begin treatment immediately? Bagaimana jika dokter saya mengatakan saya harus segera memulai perawatan? Apa yang harus saya lakukan? My husband was not home for supper at 5 p.m. Suami saya tidak berada di rumah untuk makan malam di jam 5. and it's 7 p.m. and he's not called. Sudah jam 7 malam dan dia belum menelpon. What if he's been in a terrible accident? My company is making severe cutbacks. Perusahaan saya sedang mengadakan satu pemotongan besar-besaran. What if I lose my job and can't pay my bills? Bagaimana kalau saya kehilangan pekerjaan saya dan tidak bisa membayar semua biaya saya? My teenage son is on a camping trip, Anak remaja saya sedang dalam perjalanan berkemah. and it's been 3 days, and he's not called. Sudah 3 hari dia belum juga telepon. What if he's lost to the mountains? Bagaimana kalau dia hilang di pegunungan? The what if questions must give way to the voice of Christ. Pertanyaan-pertanyaan bagaimana jika itu harus memberikan jalan kepada suara Kristus. Who proclaims in the midst of the raging sea, the blowing winds, amid the overwhelming darkness. Yang menyatakan di tengah-tengah laut yang mengamuk, angin yang bertiup, di dalam kegelapan yang luar biasa. Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Have you ever noticed how many times Jesus says, be of good cheer? Pernahkah kamu memperhatikan berapa kali Yesus mengatakan, tenanglah? Throughout the Gospels, Jesus uses the expressions, be of good cheer and do not be afraid repeatedly. Di seluruh Injil, Yesus menggunakan ungkapan tenanglah dan jangan takut berulang kali. Jesus is the answer to the overwhelming fears that consume our energy.
Yesus adalah jawaban atas ketakutan luar biasa yang menghabiskan energi kita, rob our joy, and ruin our health. yang merampas kegembiraan kita dan merusak kesehatan kita. Fear must give way to faith as we adjust our focus. Ketakutan haruslah memberi jalan kepada iman saat kita menyesuaikan fokus kita. Fear is an emotion. We cannot necessarily control our emotions. Emotions come and emotions go. Ketakutan adalah emosi yang tidak bisa kita kendalikan secara otomatis. Emosi datang dan emosi pergi. They often suddenly sweep over us. Mereka bisa datang-datang, tiba-tiba menyapu kita. Faith is an attitude. Sedangkan iman adalah satu sikap. Faith is trust in God as a well-known friend. Iman adalah satu kepercayaan bahwa Tuhan adalah sahabat yang kita kenal. Believing He loves us Percaya bahwa Dia mengasihi kita and will never do us any harm. dan tidak akan pernah menyakiti kita. A personal illustration may help you understand this. And Satu ilustrasi pribadi mungkin dapat membantu saudara sekalian memahami ini. let me give you just a very personal illustration of trust in my own life. Saya akan memberikan satu ilustrasi kepada Anda tentang kepercayaan iman di dalam hidup saya pribadi. It was necessary for me to get some medical treatments for a particular condition that I'm facing. Perlu buat saya untuk menghadapi beberapa perawatan medis untuk satu kondisi penyakit yang saya hadapi. One of those treatments that my medical team recommended was in a hyperbaric oxygen chamber. Dan salah satu perawatan yang direkomendasikan oleh tim medis saya adalah satu ruang oksigen hyperbaric. This necessitated being placed in this hyperbaric oxygen chamber for about 2 hours a day for 35 to 40 treatments. Dan itu mengharuskan saya untuk ditempatkan di sebuah ruangan oksigen selama kurang lebih 2 jam sehari, 35 sampai 40 perawatan. When the owner of the clinic explained the treatment to me, Dan ketika pemilik klinik itu menjelaskan perawatan itu kepada saya, he said the problem many people have going into this chamber is not claustrophobia, it's trust. dia katakan banyak masalah orang yang masuk ke dalam kamar itu bukanlah karena mereka fobia terhadap ruangan yang kecil, tetapi sebuah kepercayaan. Because after you're placed in the chamber, Sebab ketika kita ditempatkan di dalam kamar itu, there's no way you can get out by yourself alone. kita tidak akan pernah bisa keluar sendiri. You must have absolute confidence that the chamber operator will get you out when your treatment is over. Anda harus percaya bahwa dengan mutlak bahwa operator kamar itu akan mengeluarkan kita setelah perawatan selesai. If you trust the operator, you'll be fine. Dan kalau kita percaya kepada operatornya, kita tidak masalah. When I entered the hyperbaric chamber to get my oxygen, I placed my trust in the medical technician. Dan ketika saya masuk ke dalam ruang hyperbaric itu, oksigen, saya percaya kepada operator itu. I had no fear because I had confidence in the one who was operating the machine. Saya tidak takut karena saya punya kepercayaan kepada mereka yang menjalankan mesin itu. I believe the one in charge knew what he was doing. Saya percaya bahwa mereka yang bertanggung jawab tahu apa yang mereka harus lakukan. As we enter trying experiences, as fears rise, as anxiety threatens our joy, we can have absolute confidence in Christ. Ketika kita mengalami percobaan, saat ketakutan itu meningkat, kecemasan mengancam sukacita kita, kita dapat memiliki keyakinan mutlak di dalam Kristus. He is the one in charge, and He knows what He's doing. Karena dialah yang bertanggung jawab dan dia tahu apa yang dia lakukan. The answer to the fears in our life is faith. Faith that Jesus is there in the storms of life and will take us through any situation. Jawaban atas ketakutan di dalam hidup kita adalah iman kepada Yesus bahwa di dalam badai kehidupan, Dia akan membawa kita, Dia akan melewatkan kita di dalam situasi apapun. And get us out the other side. Dan Dia akan mengeluarkan kita sampai kepada sisi sebelahnya. Fear is an emotion. Ketakutan adalah emosi. Faith is an attitude. Iman adalah sikap. And focus is a choice. Dan fokus adalah satu pilihan. Peter did not allow his fears to overwhelm his faith so that he would lose focus. Petrus tidak membiarkan ketakutannya itu menguasai imannya sehingga ia akan kehilangan fokus. Amid the storm and the raging waves, Di tengah badai dan ombak yang mengamuk, Peter cried out to Jesus, Lord, lalu Petrus berteriak kepada Yesus, dia katakan, Tuhan, if it's you, command me to come to you on the water.
Kalau Tuhan memerintahkan saya untuk datang kepadamu di atas air, faith leads us out of the boat. iman menuntun kita keluar dari perahu. Faith leads us to walk on the stormy seas with Jesus. Iman menuntun kita untuk berjalan di atas lautan badai bersama dengan Yesus. Faith leads us to face the winds and rain Iman menuntun kita untuk menghadapi angin dan hujan with our eyes fixed on the master of the wind and the Lord of the heaven and the earth. dengan mata yang tertuju kepada pencipta daripada angin dan penguasa langit dan bumi. Faith triumphs over fear. Iman menang atas ketakutan. Trust triumphs over trials. Kepercayaan menang atas pencobaan. Faith overcomes the obstacles in our way Iman mengatasi rintangan di dalam jalan kita, and enables us to walk on the stormy seas with Jesus. sehingga memungkinkan kita untuk berjalan di atas lautan badai bersama dengan Yesus. Jesus responded to Peter's request with one word, come. Yesus menanggapi permintaan Petrus dengan satu kata, datanglah. Jesus never says stay away. Jesus never says you deal with it. Yesus tidak pernah mengatakan menjauhlah, atau Yesus tidak pernah mengatakan ya udah urusanmu sendiri. Jesus never says that's your problem, not mine. Yesus tidak pernah mengatakan itu adalah masalahmu dan bukan masalahku. Jesus never says stop troubling me with that. Yesus tidak pernah mengatakan berhenti mengganggu saya dengan masalahmu. I've got enough big problems to deal with in the world. Saya punya masalah besar untuk menangani dunia ini. Jesus says come. Yesus katakan datanglah. Jesus says step out of the boat. Yesus katakan keluarlah dari perahu itu. Come by faith and walk on the water. Datanglah dengan iman dan berjalanlah di atas air. Come, my arms are strong. You're not going to drown. Datanglah, tanganku kuat, kamu tidak akan tenggelam. Peter responded to Christ's invitation and stepped out of the boat. Petrus menanggapi undangan Kristus dan melangkah keluar dari perahu. He ventured out into the unknown with Christ. Dia memberanikan diri untuk datang ke satu tempat yang dia tidak ketahui bersama dengan Kristus. He flung himself into the jaws of death. Dia melemparkan dirinya ke dalam rahang kematian. In face of the howling wind, Peter did not allow his fears to paralyze him. Di tengah lolongan angin ribut, Petrus tidak membiarkan ketakutannya itu melumpuhkan dia. What are your greatest fears? Apakah ketakutan terbesar, saudara? What do you worry about most? Apa yang paling saudara khawatirkan? Christ is greater than our fears. Kristus lebih besar dari ketakutan kita. He's bigger than our doubts. Dia lebih besar dari keraguan kita. He's larger than our questions. Dia lebih besar dari pertanyaan kita. He invites us to come to him on the stormy seas of life. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya di lautan badai kehidupan. When Peter kept his eyes fixed on Jesus, Ketika Petrus mengarahkan pandangannya kepada Yesus, he walked on water. ia berjalan di atas air. But something happened to him Tetapi sesuatu terjadi padanya, that often happens to us in the storms of life. yang seringkali terjadi juga pada kita di dalam badai kehidupan kita. Peter lost his sense of focus. Petrus kehilangan fokus. In verse 30 in that story, the gospel says this, Di dalam ayat yang ke-30, kitab Injil mengatakan ini. but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid. Ketika dia melihat bahwa angin bertiup dengan kencang, dia takut. When Peter kept his eyes fixed upon Christ and trusted his word, Ketika Petrus menunjukkan matanya kepada Kristus dan mempercayai akan kata-katanya, he walked on water. dia berjalan di atas air. When he focused on the waves and the treacherous situation he was in, he sank. Dan ketika dia fokus kepada ombak dan situasi yang berbahaya, dia tenggelam. Either we look at our difficulties from an earthly perspective Apakah kita mau melihat kepada semua kesulitan kita dalam perspektif dunia with our human reason and weakness, dengan alasan kelemahan kita sebagai manusia, or we look through the eyes of faith at the promises of God? atau kita mau melihat dengan mata iman kita kepada janji-janji Tuhan? When we are dominated by fear, we sink. Pada saat kita didominasi oleh rasa takut, kita tenggelam. And the sinking of our spirits is the result of the sinking of our faith. Dan tenggelamnya roh kita itu adalah tenggelamnya iman kita. We fear when we forget. Kita takut ketika kita lupa. When Peter began to sink beneath the stormy sea, Ketika Petrus mulai tenggelam di bawah laut badai, there was only one thing that saved him. hanya ada satu hal yang bisa menyelamatkan dia. It was not his skill as an experienced fisherman. Dan itu bukan keahlian dia sebagai seorang nelayan yang berpengalaman.
It was not his knowledge of the Sea of Galilee. Itu juga bukan pengetahuan dia akan Laut Galilea. It was not his wisdom in solving problems. Itu bukan kebijaksanaan dia di dalam memecahkan masalah. It was not his ability to swim back to the boat. Dan bukan akan kemampuannya untuk berenang kembali ke perahu. As Peter began to sink, he cried out, "Lord, save me." Saat Petrus sedang mulai tenggelam, dia berteriak, "Tuhan, selamatkan aku." Matthew, an eyewitness of a miracle. Dan Matius adalah saksi daripada keajaiban ini. Matthew was an eyewitness of this miracle. Dan Matius, dia adalah saksi atas mukjizat yang terjadi. He writes from first-hand experience. Dia menulis sebagai saksi yang pertama yang menyaksikan. Matthew was in the boat watching the entire scene play out, and he writes, Matius, dia berada di dalam perahu dan menonton semua peristiwa itu dan kemudian dia mulai menulis. "And immediately Jesus stretched out his hand and caught him." Dan dengan segera Yesus mengulurkan tangannya dan menangkapnya. You find that in Matthew 14, verse 31. Saudara akan mendapat itu di dalam Matius 14 ayat yang ke-31. When Peter cried out, Jesus immediately responded. Ketika Petrus berteriak, Yesus segera menjawab. Jesus is there in the storms of life. Yesus ada di tengah badai kehidupan kita. He is there when the waves are high and the night is dark. Dia ada di sana ketika ombak tinggi dan malam gelap. Did you notice in these passages that there are two cries? Apakah saudara perhatikan ada dua tangisan di dalam cerita ini? The cry of fear Yaitu tangisan ketakutan and the cry of faith. dan tangisan iman. When the disciples saw what they believed was an apparition, Waktu murid-murid melihat dan apa yang mereka pikir itu adalah hantu. according to verse 26, they cried out in fear. Dan di ayat yang ke-26 dikatakan mereka berteriak ketakutan. When Peter was sinking in the waves, he cried out in faith. Dan ketika Petrus tenggelam di dalam gelombang, dia berseru dengan iman. We can have absolute confidence that Jesus never turns away from those who cry out in faith. Dan kita bisa mendapatkan satu keyakinan yang mutlak bahwa Yesus tidak pernah berpaling kepada mereka yang berseru dalam iman. His strong arm holds us up. Tangannya yang kuat itu mengangkat kita. David describes this beautifully in the Psalms. Daud menggambarkan itu dengan sangat indah di dalam Mazmur. Now I know that the Lord saves his anointed Oh, sekarang saya tahu bahwa Tuhan menyelamatkan mereka yang diurapi with the saving strength dengan kekuatannya yang menyelamatkan. of his right hand. You find that in Psalm 20, verse 6. Dengan tangan kanannya tertulis di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-6. We are safe in the hands of Jesus. Kita aman di tangan Yesus. Now notice what Jesus does not say to Peter. Sekarang perhatikan apa yang Yesus tidak katakan kepada Petrus. He doesn't say, "Peter, where's your faith?" Dia tidak katakan kepada Petrus, "Petrus, mana imanmu?" Or, "Peter, you have no faith." Atau, "Petrus, kamu tidak punya iman." He says, "Oh, you of little faith." Matthew 14, verse 31. Dia katakan, "Oh, kamu yang imannya kecil." Matius 14 ayat 31. A little faith is better than no faith. Iman yang kecil lebih baik daripada tidak beriman. It reminds me of Jesus' statement in Matthew 17, verse 20. If you have faith. Dan ini mengingatkan saya kepada Matius 17 ayat 20 mengatakan, "Jikalau kamu memiliki iman As a mustard seed, you'll say to this mountain, sebesar biji sesawi saja, kamu bisa mengatakan kepada gunung ini, this mountain of difficulty, gunung kesulitan ini, this mountain of problems, gunung masalah ini, this mountain of trouble, gunung kesukaran ini, move, and it will move." pindah dan gunung itu akan pindah." When we exercise the little faith we have, our faith in Christ's power to get us through the storms of life will grow into a mighty force. Ketika kita menjalankan iman kita yang kecil, ketika kita memiliki iman yang kecil di dalam kuasa Kristus, itu akan membawa kita melewati badai kehidupan dan iman kita akan tumbuh menjadi satu kekuatan yang besar. That enables us to walk on the stormy seas of life's challenges. Yang memungkinkan kita untuk berjalan di lautan badai dan tantangan hidup. Notice this point. Peter had enough faith to get out of the boat, Perhatikan ini, Petrus mempunyai cukup iman untuk membawa dia keluar dari perahu. but not enough faith to get through the storm. Tetapi tidak cukup iman untuk membawa dia melewati badai. Jesus often allows the storms of life to blow upon us to increase our faith. Yesus seringkali mengizinkan badai kehidupan menimpa kita untuk meningkatkan iman kita. If we would believe more,
supaya kita mau lebih percaya, we would doubt less. maka kita akan lebih sedikit meragukan. The work of faith is to resolve our doubts so we place our confidence in Christ and Christ alone. Pekerjaan iman adalah untuk supaya kita tidak lagi mempunyai keraguan, supaya kita menempatkan kepercayaan kita kepada Kristus dan hanya Kristus saja. Whether we are consumed with fear or filled with hope, Apakah kita ini akan dipenuhi oleh ketakutan atau dipenuhi oleh harapan? all depends on where we're looking. Semua tergantung kepada siapa yang kita lihat. If we're looking at our problems Kalau kita hanya melihat kepada masalah kita, or the problems of this world, our hearts will be filled with fear. Jesus says, look up. Why? dan masalah-masalah di dunia ini, maka hati kita akan dipenuhi oleh ketakutan. Dan Tuhan akan berkata, lihatlah ke atas. Mengapa? When we look to heaven's sanctuary, Ketika kita melihat kepada bait suci di sorga, we see Jesus kita melihat Yesus and discover strength in his promises. dan menemukan kekuatan dalam janji-janjinya. In Christ, we find confidence. Di dalam Kristus kita menemukan keyakinan. In Christ, we experience assurance. Di dalam Kristus kita mengalami kepastian. In Christ, we are lifted above life's uncertainties and concerns. Dan di dalam Kristus kita diangkat di atas ketidakpastian, di atas kekhawatiran akan kehidupan. And our hearts are filled with security Dan hati kita akan dipenuhi oleh rasa aman. in the one who loves us Di dalam Dia yang mencintai kita. with an everlasting, undying, unfathomable, exhaustless love. Dan dengan cinta abadi, cinta yang tidak akan pernah mati, cinta yang tak terduga, yang tidak akan pernah habis. Trusting God's promises. Percaya kepada janji Tuhan. The Bible says, do not fear. Alkitab mengatakan jangan takut. Fear not repeatedly is part of the scriptural narrative. Jangan takut itu adalah bagian daripada tulisan-tulisan di Alkitab. You find this expression, fear not, again and again. Kita akan terus menemukan ungkapan jangan takut terus-menerus. Although I've not personally counted the number of times the Bible uses this expression. Walaupun saya tidak secara pribadi menghitung berapa kali Alkitab menggunakan ungkapan ini. One author has counted 365 times that fear not or similar expressions are used throughout the Bible. Ada seorang penulis yang menghitung 365 kali kata jangan takut dan ungkapan yang serupa digunakan di seluruh Alkitab. That's one fear not for every day of the year. Ini adalah satu kata jangan takut untuk setiap hari sepanjang tahun. God has the entire calendar year covered for you. Tuhan memiliki seluruh kalender sepanjang tahun itu sudah dipenuhi dengan jangan takut untuk kita. He invites us to rest in his love. Dia mengajak kita untuk beristirahat di dalam kasih-Nya. Trust in his grace Percaya kepada kasih karunia-Nya. and rejoice in his power. Dan bersuka cita di dalam kekuatannya. In one of the Bible's most reassuring promises, Di dalam salah satu janji-janji Tuhan yang paling meyakinkan. Isaiah encourages us by echoing the words of our Lord. Dan Yesaya mendorong kita dengan menggemakan, mengungkapkan kembali kata-kata dari Tuhan kita. Fear not, Jangan takut, for I am with you. oleh karena aku beserta denganmu. Why don't we fear? Mengapa kita tidak takut? Because Jesus is with us. Karena Yesus bersama dengan kita. Wherever we go Kemanapun kita pergi, and whatever we must go through, apapun yang harus kita hadapi, he's by our side. Dia ada di sisi kita. Fear not, for I'm with you. Jangan takut sebab aku besertamu. Be not dismayed, for I am your God. Janganlah takut sebab aku adalah Tuhanmu. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41 verse 10. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, aku akan menguatkanmu, aku akan membantumu, aku akan menopangmu dengan tangan kananku yang benar. When we see sickness and suffering and disease all around us, Ketika kita melihat penyakit, penderitaan, dan semua ada di sekitar kita, we need not fear because Jesus is with us. kita tidak perlu takut oleh karena Kristus ada bersama dengan kita. Earlier in the book of Isaiah, Sebelumnya di dalam kitab Yesaya, the inspired word states, say to those who are fearful-hearted. kata-kata yang diilhami itu menyatakan dan mengatakan kepada mereka yang tak ketakutan. Be strong, do not fear.
Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you, Isaiah 35 verse 4. Dia katakan, kuatlah, jangan takut. Lihatlah Tuhanmu, dia akan datang dengan pembalasan. Dan pembalasan Tuhan dia akan datang dan untuk menyelamatkanmu. Yesaya 35 ayat 4. Why don't we need to fear? Mengapa kita tidak perlu takut? The reason we are not afraid Alasan kita tidak perlu takut adalah is not that we believe we'll never get sick. bukanlah kita percaya bahwa kita tidak akan pernah sakit. We're free from paralyzing fear Kita dibebaskan dari rasa takut yang melumpuhkan. because we believe that whatever state we find ourselves in, Christ will be with us. Karena kita percaya bahwa di dalam situasi seperti apapun, Kristus akan tetap beserta dengan kita. Remember that Job experienced a terrible pestilence Kita ingat bagaimana Ayub mengalami satu penyakit yang sangat mengerikan, that horribly afflicted his body. yang menimpa tubuhnya. During his suffering, he cried out Di dalam penderitaannya dia berteriak. in confidence, for I know that my Redeemer lives, Dia katakan, aku percaya bahwa penebusku hidup. and he shall stand at the latter day Dan dia akan berdiri sampai akhir zaman on the earth. di bumi ini. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God. Job 19 verse 25. Ayub 19:25 terjemahan bebas dikatakan, setelah kulitku dihancurkan, saya tahu bahwa di dalam daging saya bisa melihat Tuhan. Job had the absolute assurance Ayub memiliki jaminan mutlak that a better day was coming, bahwa hari yang akan datang akan lebih baik. and that one day he would see God face to face. Dan dia percaya satu hari dia akan melihat Tuhan muka dengan muka. Until then, with hope and assurance, he could exclaim, Dan sampai saat itu dengan harapan dan jaminan dia bisa berseru, though he slay me, yet I will trust him. Job 13 verse 15. meskipun dia membunuh saya akan tetap percaya kepadanya. Ayub 13 ayat 15. Job lived a life of trust Ayub menjalani kehidupan dengan percaya in the God who promised that he would be with him kepada Tuhan yang berjanji akan selalu beserta dengan dia. each moment of each day of his life, Setiap saat, setiap hari dalam kehidupannya. and a God who promised him Dan Tuhan yang berjanji kepadanya that a better tomorrow was coming. bahwa hari esok yang lebih baik akan datang. Even if we develop a life-threatening disease, Walaupun kita menginap penyakit yang membahayakan nyawa kita dalam kehidupan ini, our faith clings to his promise iman kita akan terus memegang teguh janjinya. that one day Jesus will come again Bahwa satu hari Yesus akan datang kembali to take us home. dan membawa kita pulang ke rumahnya. Like Job, we believe that one day we will see him face to face. Dan seperti Ayub kita percaya satu hari kelak kita akan melihat dia muka dengan muka. Jesus speaks these reassuring words to us. Dan Yesus mengucapkan kata-kata yang meyakinkan ini kepada kita. Let not your heart be troubled. Janganlah gelisah hatimu. You believe in God, believe also in me. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. In my Father's house are many mansions. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. If it were not so, I would have told you. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. I go to prepare a place for you. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. And if I go and prepare a place for you, I will come again Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. and receive you to myself, that where I am, there you may be also. John 14, verse 1 to 3. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-3. One day Jesus will come again. Satu hari kelak Yesus akan datang kembali. And on that wonderful day, Dan pada hari yang indah itu, we will be caught up in the clouds, in the sky, to meet him in the air. kita akan diangkat ke awan-awan ke langit untuk berjumpa dengannya. Sickness and suffering will be eradicated forever. Penyakit dan penderitaan akan dihapuskan untuk selama-lamanya. Disease and death will be eradicated in the presence of our loving God. Penyakit dan kematian akan dilenyapkan dari hadirat Allah kita yang maha kasih. One of the major reasons we do not live in fear Salah satu alasan kenapa kita tidak perlu tinggal di dalam ketakutan. is that we know the end game. Oleh karena kita tahu akhir daripada cerita ini. We know that sickness will not have the last word. Christ will. Kita tahu bahwa penyakit bukanlah penutup dari
kata-kata yang terakhir, tetapi Kristuslah yang akan menutup dunia ini. We know the coronavirus or any other virus, natural disaster, calamity, or nuclear war will not destroy all life on planet Earth. Kita tahu bahwa coronavirus atau virus lainnya atau bencana alam bukanlah yang akan menghancurkan semua kehidupan di planet bumi. We have the promise of Jesus' return. Kita memiliki janji bahwa Yesus akan datang kembali. We see famines, we see earthquakes, we see distress of nations. Kita melihat kelaparan, melihat gempa bumi, melihat kesusahan setiap bangsa. We see the rise of nuclear war. Kita lihat munculnya akan perang nuklir. We see the potential of nuclear disaster. Kita melihat ada satu potensi akan bencana nuklir. We see climate change. We see pestilence. Kita melihat perubahan iklim, kita melihat wabah bencana taking the lives of thousands. Yang merenggut nyawa ribuan orang. We see these things. Kita melihat semua hal itu. But we have a hope. Tetapi kita mempunyai pengharapan. That enables us to thrive in life's toughest times. Yang memungkinkan kita untuk melewati masa-masa terberat di dalam hidup kita. There is a sense of confidence that takes us through. Ada satu percaya diri yang melewatkan kita. Because we've read the last chapters of the Bible. Oleh karena kita sudah membaca satu fatsal terakhir daripada Alkitab. We know how the story ends. Kita tahu bagaimana cerita itu berakhir. In Revelation chapter 21 verse 4 and 5, John writes, di dalam Wahyu 21 ayat 4 dan 5, Yohanes menulis, and God will wipe away every tear from their eyes. Dan dia katakan bahwa ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka. There shall be no more death. Dan maut tidak ada lagi. Nor sorrow, nor crying. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis. There shall be no more pain. Dan tidak ada lagi duka cita. For the former things have passed away. Sebab sesuatu yang lama telah berlalu. Then he who sat on the throne said, behold, I make all things new. Dan ia yang duduk di atas tahta akan berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. We believe in the blessed hope. Kita percaya kepada harapan yang diberkati. In Titus 2 verse 13 that Christ is coming again. Di dalam Titus 2 ayat 13 dikatakan Kristus akan datang kembali. So we look beyond what is to what will be. Kita melihat melampaui hari ini ke hari esok. We look beyond today to tomorrow. Kita melihat melampaui penyakit kepada kesehatan. We look beyond sickness to health. We look beyond pestilences that are carried through the air to the pure air where there will be no more pestilences. Kita bisa melihat melewati sampar yang ada di udara kita kepada satu masa di mana udara yang bersih dan tidak ada lagi bibit penyakit. God has a purpose in permitting these calamities to occur. Tuhan mempunyai satu tujuan di dalam mengizinkan bencana ini terjadi. He is calling us to totally, completely depend on Him. Dia sedang memanggil kita untuk bergantung sepenuhnya kepadanya. He is revealing to us that there is no certainty in the world we live in. Dia mengatakan kepada kita bahwa tidak ada kepastian di dalam kehidupan kita di dunia ini. Christ is our only assurance. Kristus adalah satu-satunya jaminan kita. He is our security. He is our Savior, our Redeemer, our Deliverer, our coming King. Dia adalah penjaga kita, dia adalah penyelamat kita, dia adalah penebus kita, dan dia adalah raja kita yang akan datang. What does this virus do when we see it spreading so rapidly? Apa yang dilakukan oleh virus itu ketika kita melihat dia menyebar dengan begitu cepat? It calls us to our senses. Dia sedang mengatakan kepada kita supaya kita mengerti. This world is not all that there is. Bahwa dunia ini bukan milik kita. Christ is speaking to you and me. Kristus sedang berbicara kepada saudara dan saya. Our lives are fragile. Bahwa hidup kita ini adalah rapuh. Every single one of us lives in these fragile earthen bodies. Dan semua kita hidup dalam satu tubuh yang rapuh. But beyond what is, there's something better yet coming. Tetapi di luar itu ada sesuatu yang lebih baik yang akan datang. And that is the glory of Christ. Itulah kemuliaan Kristus. There's something worth living for beyond this life. Ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita untuk hidup di luar kehidupan ini. And that's Jesus Christ. Itulah Yesus Kristus. Allow Him to fill your heart. Izinkan Dia untuk mengisi hatimu. To take away your fears. Untuk mengambil alih ketakutanmu. To strengthen your resolve. Untuk memperkuat akan tekad kita. And to prepare you for His soon return.
untuk mempersiapkan kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Jangan takut dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan untuk firman yang baru saja kita dengarkan, kiranya itu dapat menjadi kekuatan dan pengharapan untuk kita untuk hidup lebih dekat dan selalu berserah kepadanya. Untuk beberapa saat ke depan, mari kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar, memohon perlindungan Tuhan atas hidup kita.